Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya mengirimkan kepada kita semua kenikmatan, sehingga pada malam 27 Rajab ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada manusia suci, sosok yang selalu dihina namun tak pernah menghina, sosok yang selalu dicaci namun tak pernah mencaci, sosok yang selalu dipukul namun tak henti-hentinya untuk selalu merangkul. Beliaulah Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan kita berkumpul di musholla ini untuk memperingati peristiwa yang terjadi di malam ke-27 Rajab, yakni peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke langit ketujuh dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diceritakan dalam satu kitab, yakni kitab Ad-Dabir, yang dikarang oleh An-Nang Guru Al-Imam Al-Arif Billahi Abi Barakah Sayyidina Ahmad. Yang insya Allah akan disampaikan oleh santriwati yang hebat. Adapun susunan acara pada malam ini, yakni pembukaan dengan mengajak kepada para hadirin dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita Hadina dari Karama, Safwa Aulia Karima dari Maliaya, Naila Watul Khaira dari Sendana, Reski Amalia B dari Lamasaria, Habibah Qurrata A'yun dari Karama. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ذرية من حملنا مع نوح Semoga kita para pendengar sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
acara selanjutnya, yakni kita masuk pada inti kegiatan kita malam ini, yaitu pemaparan materi. Adapun pemateri kita pada malam ini yaitu Adinda Novi Yosida dari Pamboang, Nurul Asmi dari Pamboang, Nurul Ulfia Az-Zahra dari Malunda, Namira Muhrika dari Mambu. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang peristiwa sebelumnya Isra Mi'raj. Yang biasa tahu tomit tule mengapa Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mitulina sangi tahu. Pasti ada penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya ia Isra Mi'raj adalah tahun yang dimana kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena di tahun itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya, yakni Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Sedangkan kedua orang ini salah satu orang yang sangat disayangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan mengisra mi'rajkan. Dan salah satu dua penyebabnya kenapa Nabi Muhammad diisra mi'rajkan pada saat itu, Nabi seperti yang biasanya kita baca di Durratun Nasihin, ia rodino nalangio siwaroi. Mengapa nasiwaroi? Karena inna kami malabi antara dino nalangi. Mauam milino yau kami nam malabi. Mantuti alangi yau kami nam malabi. Mengapa lino na mauang ia kami nam malabi? Karena ia Rolino adalah tempat semeta nakunjungi, yaitu Baitullah yang nakunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali dan orang yang beriman untuk melakukan tawaf. Mentetia langit yang kami nam malabi. Mengapai anda mauang langit ia kami nam malabi? Karena ia Rolangio yang dia Baitul Ma'mur yang selalu dikunjungi oleh para malaikat untuk melakukan tawaf. Singkat cerita, lambi lau mauang lino yaumu kami nam malabi apa dini Rasulullah sumber dari alam. Sementara mendengar argumen ini bingung langit. Mengapa hendak bingung langit?
apandang inestang apa nana pembalia lau dilino memilangi sedih ilangi baru bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memilangi ya Allah pa Isra Mi'raj kang itori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ya Nabi Muhammad malatoi itori na ngei dini tori di langit. Muhammad Allah taala di malaikat Jibril tangga di surga paala burak jempui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapere malaikat Jibril tada mitama di surga. Maita dilalang di surga 400.000 buruk. Dan nyaro buruk berkeliaran ini. Dan tertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril pun memilih salah satu buruk untuk dikendarai. Itulah salah satu penyebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajkan. Ya, marilah kita masuk di pembahasan Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-baiti mudtazi'an baina rajulaini. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hijrul Ismail di Baitullah Ka'bah, beliau itu di dalam keadaan berbaring antara dua laki-laki. Dua laki-laki itu pamannya dan sepupunya, yakni Hamzah dan Ja'far. Idh atahu Jibril wa Mikailu. Ketika Nabi sedang berbaring di antara pamannya dan sepupunya, tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail datang. Wa ma'ahuma malakun akharun. Dan bersama mereka, yakni malaikat Jibril dan Mikail, ada juga malaikat yang lain. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzama. Setelah itu Nabi dibawa oleh malaikat sampai mereka membawa Nabi dekat sumur Zamzam. Fastalaqahu ala dhahrihi. Kemudian malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad atas punggungnya. Fatawallahu minhum Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril meminta tolong untuk mengurus Nabi kepada malaikat yang lainnya. Fi riwayatin furija saqafu baiti fanazala Jibrilu fashaqqa min sughrati nahrihi ila asfali batnihi. Dan di dalam satu riwayat dibolongi atap rumahku, kata Nabi. Kemudian malaikat Jibril turun membeda lubang leher Nabi sampai ke bawah perutnya. Summa qala Jibrilu li Mikaili itini bitosti min ma'i Zamzam. Jibril berkata kepada Mikail, bawa itu lomayo bejana yang berisikan air Zamzam. Kama utahhiru qalbahu wa ashrahu sadrahu. Supaya saya bersihkan hatinya Nabi Muhammad dan saya lapangkan dadanya. Fastakhraja qalbahu fa ghaslahu salasa marratin. Kemudian dikeluarkan hatinya Nabi dan kemudian dibasuh 3 kali. Wa naza'a ma kana bihi man adza. Kemudian ya Jibril bersihkan apa yang ada di dalam hatinya Nabi berupa penghalang. Itu hati Nabi sudah bersih. Tapi untuk ditambahkan tambah ilmu dan hikmah dan iman
Bukan berarti hati beliau tidak bersih, tapi anu bersih memang mau ya paling bersih. Waqtalafa ilaihi Mikailu bisalati qasatin min ma'in zamzama. Kemudian malaikat Mikail mundar mandiri membawa talu pandangan dari air Zamzam. Summa utiya bi qasti min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkan dengan bejana dari emas yang bersih, yang penuh, yang berisikan hikmah dan iman. Fa aghraqahu fi sadrihi. Kemudian bejana yang penuh dengan hikmah dan iman itu dituangkan ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Wa mala'uhu ilman aliman wa yaqinan wa islaman. Summa atbaqahu. Kemudian dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dengan sifat hilim. Jadi sifat Nabi itu lembut dan penyayang, kasih sayang, penyabar. Kemudian beliau dipenuhi dengan ilmu yakin Islam. Kemudian dada Nabi Muhammad ditutup kembali. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa yang sangat bersejarah juga, yaitu peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi dada beliau itu dibeda sebelum beliau Isra Mi'raj. Kemudian dibersihkan, kemudian diisi dengan iman, dan kemudian diisi hikmah, kemudian diisi dengan ilmunya dan keyakinan. Dan inilah dasar ketika beliau Isra Mi'raj itu menentukan berhasilnya beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berisra Mi'raj ini juga pelajaran bagi kita apabila ingin beribadah kepada Allah, maka sebelumnya bersihkan dulu hati kita, kemudian penuhi dengan ilmu, penuhi dengan keyakinan yang kuat, dan penuhi dengan hikmah. Summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwati. Kemudian disempel di antara khatibnya Nabi, pundaknya beliau ada stempel kenabian, khatamun nubuwah namanya. Di situ ada stempel kenabian. Summa utiya bil burati musrajan mulajjaman. Kemudian didatangkan buruk ini memiliki kendali tali bekam. Wahwa, dan buruk itu dabbatun abiyadun, hewan yang putih, tawilun fauqal himari wa dunal bagli, dan panjangnya itu melebihi himar dan di bawah bagli. Datuan di kecubega, datuan di kayang bega. Yad'u hafirahu inda muntaha torfihi. Kemudian buruk itu meletakkan kakinya di ujung pandangannya. Mudatari bulutnaini. Kemudian telinga buruk itu bergetar. Iza ata ala jabali irtafa'at rijalahu. Apabila buruk itu datang ke gunung, maka naik kedua kakinya. Wa idza habata irtafa'at yadahu. Apabila buruk itu turun, maka naik kedua tangannya. Lahu janahan fi fakhidaihi.
Buruk ini memiliki sayap di kedua pahanya. Yahfizu bihima rijlaihi. Kedua sayapnya itu menolak kakinya. Fasta'aba alaihi. Buruk ini lihat kepada Nabi, artinya dia tidak bisa tenang ketika melihat Nabi. Jalla. Fawada'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian Jibril meletakkan tangannya karena ia mengetahui keadaan buruk itu. Summa qala, kemudian mewangi malaikat Jibril, ala tastahya ya buruk, apakah hendak masir ya buruk? Fa wallahi ma rakibaka khalqu akramu ala Allahi minhu. Demi Allah, tidak pernah seorang makhluk yang paling mulia menunggangimu daripada Nabi. Fastahya hatta irfa'u turuqan. Kemudian buruk ini malu sehingga keringat basah. Faqarra hatta rakibaha, dan tetaplah buruk itu sampai Nabi menungganginya. Wa kanat al-anbiya'u tarkabuha qablahu. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya itu juga pernah menunggangi buruk ini sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad natunggangi buruk ternyata dan memang nabi lain menunggangi buruk. Qala Sa'id bin Musayyib wa ghairuhu, dan berkata Sa'id bin Musayyib dan selainnya, wahia dabbatun Ibrahim allati kana yaktabu alaihi lil baitil harami. Buruk itu adalah kendaraannya Nabi Ibrahim yang ia kendarai menuju Baitul Haram. Fangqalaqa bihi Jibrilu wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Kemudian malaikat Jibril berangkat dengan Nabi, wa huwa dan dia malaikat Jibril an yaminihi dari kanannya Nabi Muhammad, dan Nabi Mikail malaikat Mikail dari kirinya Nabi. Wa inda Ibni Sa'din, dan di sisi Ibnu Sa'din, wa kana al-akhadhu birikabihi Jibrilu wa bizamani Buraki Mikailu. Itulah tadi pemateri pertama yang disampaikan oleh Adinda Novi Yosida, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Adinda Nurul Azmi. Kepada beliau dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai kecil sekali. Di sini saya akan melanjutkan cerita perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Singkat cerita, ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يصدر عنهم من ذلك شيء. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh mesa kaum, yang dimana kaum tersebut kepala mereka hancur. Setiap kali kepalanya itu dihancurkan,
ia akan dikembalikan seperti semula dan akan dihancurkan lagi. Dan itu dilakukan terus-menerus tanpa adanya jeda. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Jibril, inilah utamu. Maka najawab malaikat Jibril, "Haula'i alladhina tatathaqalu ru'usahum anis salatil maktubati." Ia moturek tawe yang mawaisan ulunna melaksanakan solat wajib atau bisa disebut solat fardu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berjalan bersama malaikat Jibril. Ia menemui lagi satu kaum yang dimana kaum tersebut di depan dan belakangnya itu ada tempelan. Dan mereka digiling sebagaimana unta dan kambing digiring. Dan mereka memakan kayu berduri dan kayu yang pahit, dan bara api neraka, dan batu-batu yang berasal dari bara api neraka. Maka betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Maka najawab malaikat Jibril, "Haula'i alladhina la yu'adduna sadaqatul amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an." Ia muturek tawe yang tidak pernah mengeluarkan sedekah hartanya sedikit pun, dan tidaklah Allah menzoliminya sedikit pun. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril tiba di Madinah. Lebih tepatnya di Baitul Maqdis. Di dalam riwayat lain mengatakan bahwa tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke langit pertama, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naintai Nabi Adam, atau lebih tepatnya bapaknya para manusia. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam, beliau melihat seperti keadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya pertama kali di hidup. Dan masuklah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril di masjid. Dan pintu masjid itu terdapat tempat yang dimana maksudnya cahaya matahari dan bulan. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sholat, dan masing-masing yaitu sholat 2 rakaat. Fala yulbas illa yasiran hatta ijtama'a nasun katsirun. Tidaklah Nabi berdiam di situ kecuali sebentar hingga manusia terkumpul banyak. وعرض النبي نبيين من بين قائم ورائق وساجد. Dan Nabi mengenal para nabi-nabi, dari diantaranya itu ada yang berdiri, ada yang rukuk, dan ada yang sujud. Azan muazzin, dan azanlah seorang yang azan. Dan mereka mendirikan sholat, juga menyusun barisan-barisannya. Kemudian mereka menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Maka ia malaikat Jibril na alaihi manna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natare nasiyo menjadi imam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta jamaahnya mendirikan sholat 2 rakaat. Falamma insarafa, tatkala mereka telah selesai sholat, qala Jibril, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, misamban ini rodingin menjadi makmummu, maka nawa bin Muhammad ante tu bisa ini menjadi makmummu dengan
Maka mauam ni malaikat Jibril ia motorio para setiap nabi yang diutus Allah. Dan mereka nabi dari nabi-nabi yang mereka itu memuji Tuhannya dengan keindahannya. Maka mauam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum asna ala rabbih wa ana masna ala rabbi. Setiap kalian memuji Tuhan atas Tuhannya, dan saya juga memuji Tuhan saya. ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكفاة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة خرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وصرح لصدري ووضع عني وزره ورفع لذكره وجعلني فاتحا خاتما. Kemudian Nabi Muhammad asing-asing mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah yang mengutusku rahmatan lil alamin dan kepada seluruh para manusia. Ini adalah kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah telah menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya itu ada penjelas segala sesuatu. Dan Allah juga menjadikan umatku sebaik-baiknya umat. Dan Allah menjadikan umatku berada di pertengah-tengahan. Dan Allah juga menjadikan umatku di awal dan di akhir. Dan Allah melapangkan dadaku dan mengangkat dosaku dan mengangkat sebutanku dan menjadikanku pembuka dan penutup. Maka ma'uwam min malaikat Nabi Ibrahim bihada faddalakum Muhammad. Dengan inilah dibandingkan kalian dengan Muhammad. Singkat cerita, tibalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ia melihat Nabi Adam alaihi salam, atau baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menuju langit yang kedua, yang dimana tadi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pada langit yang pertama dia bertemu dengan Nabi Adam. Summa sa'ida ila sama'i tsaniyati. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka malaikat Jibril minta dibukakan pintu yang kedua. Fakila, maka penjaga pintu yang kedua mitulei laudi malaikat Jibril. Man hazan, siapa ini? Maka berkata Jibrilu, yau Jibril tuan. Kila, maka mitulei boy penjaga pintu yang kedua. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala, maka malaikat Jibril mengatakan Muhammadun, saya bersama Nabi Muhammad. Kila mituleboi au qad ursila ilaihi, apakah engkau diutus untuk ke sini? Qala na'am, maka malaikat Jibril mengatakan iya, saya diutus untuk ke sini. Kila, maka penjaga pintu langit yang kedua mengatakan marhaban bihi wa ahlan, hayahullahu min akhin wa min khalifatin, wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu, wa ni'mal muji'u jaha. Maka penjaga pintu langit yang kedua menyambut malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Marhaban, selamat datang. Kami bersyukur
dijadikan sebagai saudara dan juga bagian dari kepemimpinannya, dan sebaik-baiknya orang yang telah datang. Famutihalahuma, maka dibukakanlah pintu yang kedua untuk malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad masuk ke langit yang kedua, id huwa bi ibni khalad Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu oleh Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Syabihu ahadihima bi sahibihi bi thiyabihima wa sya'rihima. Dan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu serupa, itu hampir ada kesamaan pakaiannya dan rambutnya. Wa ma'ahuma nafarun min qaumiha, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu masing-masing mempunyai kaum, masing-masing bersama kaumnya. Wa idzan Isa ja'dun marbu'un yamilul ilal humrati wal bayadi sabtu ra'si ka'annama kharaja min dimasin ay hamama. Nabi Isa itu kulitnya itu putih kemerah-merahan, dan rambutnya Nabi Isa itu lurus seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi atau orang yang baru selesai mandi. Syabbahahu bi Urwata bin Mas'udin as-Saqafi, dan Nabi Isa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Itu ada kesamaannya. Fasallama alaihi man Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam laudi Nabi Isa dan Nabi Yahya. Faraddahu alaihi salam. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'u lahu bi khairin, dan mendoakannya dengan kebaikan. Summa sa'ida ila sama'i tsalisati. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju ke langit yang ketiga. Fastafta Jibrilu, maka Jibril minta dibukakan. Tapi sebelum malaikat Jibril dan Nabi Muhammad masuk ke langit yang ketiga, ditanya dulu oleh penjaga pintu seperti yang sebelumnya. Fafutihalahuma, maka dibukakanlah pintu keduanya. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai ke langit ketiga, idzan huwa bi Yusufah, tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa ma'ahu nafarun min qaumihi, dan Nabi Yusuf ini bersama dengan kaumnya. Fasallama alaihi, lalu Nabi memberi salam kepada Nabi Yusuf. Faradda alaihi salam, lalu Nabi Yusuf menjawab salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu Nabi Yusuf menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhi shalih wan nabiy shalih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan wahai nabi yang soleh. Wa da'a lahu bi khairin, dan Nabi Yusuf mendoakan kepada malaikat Jibril dan Nabi Tak dengan kebaikan. Wa idzan huwa qad u'tiya syatral hasani, dan Nabi Yusuf itu sungguh diberikan setengah ketampanannya oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu, kegantengan Nabi Muhammad itu masih setengah kegantengan Nabi Yusuf. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, ahsana khalaqallahu qad faddala an-nasa bil hasani kal qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Nabi Yusuf adalah paling baik atau paling tampan yang Allah ciptakan. Dan kegantengan Nabi Yusuf itu seperti bulan Lailatul Qadar, bulan purnama, dibandingkan bintang-bintang yang lain. Qala, maka mawar min Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadza ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Qala mawar min Jibril, akhuka Yusuf. Dia adalah saudara Nabi Yusuf. Summa sa'ida ila sama'i rabi'ati, kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya
ke langit keempat. Fastafta Jibril, lalu Nabi Jibril minta dibukakan pintu. Kila, dan seperti juga ditanya dulu sebelum masuk ke langit yang keempat. Fafutiha lahuma, maka dibukakanlah pintu keduanya. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai ke langit keempat, idzan huwa bi Idris. Tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi Idris. Qad rafa'a Allahu makanan aliyan, dan sungguh Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris. Fasallama alaihi faradda alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Nabi Idris dan Nabi Idris menjawab salamnya Nabi Muhammad. Summa sa'ida ila sama'il khamisati, kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menuju ke langit yang kelima. Fastafta Jibrilu, maka Jibril minta dibukakan lagi pintu. Kila, maka ditanya Jibril seperti yang sebelumnya, ditanya dulu siapa ini, siapa yang bersamamu, dan apakah engkau diutus untuk ke sini. Fafutiha lahuma, maka dibukakanlah pintu keduanya. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai ke langit kelima, fa idzan huwa biharuna, tiba-tiba Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Wa nisfu lihyati baydha'an wa nisfuha sauda'an, dan Nabi Yusuf itu Nabi Harun itu yang dimana sebagian janggutnya itu berwarna putih dan sebagiannya lagi berwarna hitam. Takadu tadribuhu ila surati min tuliha, saking panjangnya jenggotnya Nabi Harun itu sampai ke pusarnya. Wa haulahu qaumun min bani Israil, dan di sekeliling Nabi Harun itu ada kaum dari Bani Israel. Wa huwa yaqussu alaihim, kemudian Nabi Harun menceritakan kepada kaum tersebut. Fasallam alaihi faradda alaihi salam, kemudian Nabi memberi salam kepada mereka dan mereka pun menjawab salamnya Nabi Muhammad. Summa qala, maka Nabi Harun menyambut baik Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Marhaban bil akhi sholihi wan nabi sholihi, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Summa dalahu bi khairin, kemudian Nabi Harun mendoakan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'ida ila sama'i sadisati, kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit ke-6. Fastafa Jibrilu, maka Jibril minta dibukakan pintu. Kila, maka penjaga pintu bertanya dulu seperti yang sebelumnya. Fafutiha lahuma, maka dibukakanlah pintu keduanya. Faja'ala yamuru bin nabi wa nabiyina ma'ahu ar-rahtu. Kemudian Rasulullah SAW di Isra Mi'raj itu melewati dan melihat nabi dan nabi yang lain. Wan nabiyina ma'ahu al-qawm. Nabi melihat, Rasulullah melihat nabi yang dimana nabi itu memiliki kaum. Wan nabiyina laisa ma'ahu ahadun, dan nabi juga melihat nabi yang tidak mempunyai kaum, yang tidak ada kaumnya. Summa marra bisawadi azimi saddal ufuq. Kemudian Nabi SAW terus berjalan dan dia melewati bayangan yang sangat hitam yang menutupi ufuk. Faqala, maka mawa bin Nabi, man hadzal jam'u, apa semua ini ya wahai Jibril? Kila, maka ditanyalah, Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Walakin, akan tetapi, irfarasaka, angkatlah kepalamu. Fa'izan huwa bisawadin azimin qad saddal ufuqi. Tiba-tiba Nabi melihat lagi bayangan yang hitam yang lebih besar sebelum itu. Qad saddal ufuqi minal janibi wa minal janibi. Itu dari sisi timur ke barat. Fakila lahu, maka dikatakanlah padanya, haulai ummatuka,
adalah umatmu. Wa siwa haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan sisanya lagi, dan sisa 70.000 yang lainnya itu masuk ke surga tanpa hisab. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai ke langit ke-6, faizan Nabi Musa ibni Imran. Tiba-tiba dia melihat Nabi Musa bin Imran. Rajulun adimun tuwalun kana min rijalis syunwa'ata. Dia adalah laki-laki yang badannya itu tinggi dan dari kalangan syunwah. Kathirul sya'ri, yang tebal, yang banyak, yang tebal bulunya, sehingga dikatakan laukana alaihi qamisani lanafadha sya'ruhu. Seandainya Nabi Musa memakai 2 pakaian atau 2 baju, maka sungguh bajunya itu tembus, maka terlihat bulunya itu. Saking tebalnya bulunya Nabi Musa. Fasallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farad alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Musa dan Nabi Musa menjawab salam Nabi Muhammad. Summa qala, Nabi Musa mengatakan, marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Wa qala, dan disinilah Nabi Musa berkomentar atau Nabi Musa berkata, yaz'amun nasu anni akramu bani Adam ma'allahi min hadza bal huwa akramu 'alallahi minni. Nabi Musa mengatakan, orang-orang mengira aku lebih mulia dari keturunan Nabi Adam daripada dia, yaitu daripada Rasul. Bal, akan tetapi yang sebenarnya itu Nabi Muhammad lebih mulia daripada diriku. Falamma jawazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi Muhammad melewati Nabi Musa, bagia Nabi Musa itu sedang menangis. Fakila lahu, maka Nabi Muhammad bertanya ke Nabi Musa, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, maka berkata Nabi Musa, abaki li anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhul jannata min ummatihi aktsara mimman yadkhul jannata min ummati. Aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku, yang dimana seseorang itu masuk ke dalam surga bersama umat-umatnya, dan paling banyak umatnya yang masuk dalam surga daripada umatnya. Yaz'anu bani Israila anni akrama bani Adama 'ala Allah wa hadza rajulun min bani Adama khalafani fid dunya wa ana fi ukhra. Dan orang-orang mengira bahwa saya adalah orang yang paling mulia dari keturunan Nabi Adam, padahal Nabi Muhammadlah yang paling mulia. Falau annahu fi nafsi lam ubali walakin ma'ahu ummatahu. Dan yang membuat Nabi Musa cemburu kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa mengatakan, seandainya dia masuk surga sendiri, saya tidak peduli, saya tidak akan bersedih. Tetapi dia masuk surga bersama umatnya, dan paling banyak umatnya yang masuk surga daripada umatku. Itu yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam. Summa sa'ida ila sama'i sabi'atin. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit yang ke-7. Fastafta Jibril, maka malaikat Jibril minta dibukakan. Fakila, maka penjaga pintu langit yang ke-7 bertanya lagi kepada Jibril seperti sebelumnya. Famudahalahuma, kemudian dibukakanlah pintu keduanya. Falamma khalasa, maka tatkala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7, fa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Khalil. Maka Nabi bertemu dengan Ibrahim al-Khalil, yaitu kekasih Allah. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim, jalisun inda babil jannati ala kursiyyin min zahabi. Itu Nabi Ibrahim sedang duduk di sisi pintu surga dan di atas kursi yang terbuat dari emas. Musnidu dhahrahu ilal baitil ma'muri,
Dan Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ma'ahu nafarun min qaumihi, dan bersama kaumnya. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab salamnya Nabi Muhammad. Waqala, dan Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad, marhaban bil ibni sholihi wa nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Sumaqala, kemudian berkata Nabi Ibrahim, mur ummataka, perintahkanlah umatmu, faltuksir min girasil jannati, fa inna turbatuha thayyibatun wa ardaha wasi'atun. Perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak menanam di surga, karena sesungguhnya tanah di surga itu subur dan tanahnya itu luas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma girasul jannati, apa tanaman surga itu? Qala, maka Ibrahim mengatakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak bertahlil, karena itu akan menjadi tanaman di surga. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, akri ummataka, sampaikanlah kepada umatmu assalamu salamku, wa akhbirhum annal jannata thayyibatus turbati isbatul ma'i, dan beritahukanlah kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya itu subur dan airnya itu segar. Wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena sesungguhnya tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Singkat cerita, wa idza hiya syajaratun yakhruju min asliha, di Sidratul Muntaha itu gambarannya itu seperti pohon yang mengeluarkan dari akarnya anharu min ma'i ghairi asin, itu mengalir sungai yang airnya itu tidak berubah rasanya walaupun dari pohon. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan mengalir juga air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min khamrin ladzatun lisyaribin, dan mengalir juga khamar yang lezat bagi peminumnya. Khamar yang dimaksud ini khamar di akhirat. Wa anharu min asalin musaffa, dan mengalir dari pohon itu madu yang bersih. Yasiru raqibu fi dhilliha sab'ina aman la yaqta'uha. Tanda panjangnya itu pohon, orang yang berkendara pun selama 70 tahun itu tidak akan keluar dari naungan pohon itu. Wa idza nabaquha mithlu qulalil hajar, dan daunnya pohon itu seperti negara hijr. Wa idza waraquha ka'adhanil filati, dan daunnya pohon Sidratul Muntaha itu seperti telinganya gajah. Takadul waraqati tumtahadil amatu, daun itu bisa menutupi seluruh umatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, al-waraqatu minha tadillul khalaiqu, satu lembar daunnya pohon Sidratul Muntaha itu bisa menaungi seluruh makhluk. Fiha malakun faghashiha alwanu la yadri maha. Dan di dalam daun itu ada malaikat, dan ada juga daun yang berwarna-warni yang tidak diketahui apa maksudnya itu, kenapa bisa
bunga warna-warni, itu daunnya. Falamma ghasya min amrillahi ma ghasya taghayyar. Dan setiap daun itu ditutupi amrillah, perintahnya Allah, ma ghasya taghayyar, yaitu dia akan berubah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, tahawalat yaqutan wa zaburan, dia akan berubah seperti yakut dan zabur. Yakut dan zabur itu adalah nama perhiasan di surga. Fama yastatiu ahadun ayyan utaha min husniha, dan tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan keindahan pohon Sidratul Muntaha itu. Fiha farashun min dhahbi, dan di dalam daun itu juga ada belalang yang terbuat dari emas. Wa idza fi asliha arba'atu anharin, dan Nabi juga melihat dari pohon Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai. Nahroni batinani, 2 sungainya itu mengalir dari batin, itu dari batangnya. Wa nahroni zahironi, dan 2 sungainya yang lainnya mengalir di luar. Faqala, maka Rasul mengatakan, mahadil anhar ya Jibril, sungai apa ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, amal batinani, sesungguhnya sungai yang mengalir di dalam itu, fanahroni fil jannati, itu adalah gambaran sungai di surga. Wa amma zahirani, dan ada pun sungai yang mengalir di luar itu adalah gambaran sungai yang di dunia. Fanilu wal Furat, itu adalah sungai Nil atau Furat. Sungai Nil ini letaknya ada di Mesir, dan kalau sungai Furat itu kalau tidak salah di Irak. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, annahu ra'a Jibril inda sidratin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha. Walau, dan Jibril itu mempunyai situmi ati janahin, 600 sayap. Kullu janahin minha qad dan ufuki, dan setiap sayapnya itu menutupi ufuk. Yatanasaru min ajnahatayhi tahawi wad-dar wal yakut, dan bertebaranlah permata dan mutiara. Mimma la ya'lamu illallah, dan kita tidak ketahui jumlahnya kecuali Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan oleh materi yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kalau ingin melihat materi yang saya bacakan untuk kitab ini, halaman 22. Kitab yang seperti ini. Kalau yang lain tidak tahu, langsung saja. Tumma rafa ila sidratil muntaha. Tadi Nabi sudah berada di sidratil muntaha. Fiha min kulli launin, faghashiyathu sahabatu fiha min kulli launin. Nabi itu diselimuti oleh beberapa awan yang berwarna-warni. Fata'akhkhara Jibrilu, ketika Nabi sudah berada di dalam Sidratul Muntaha, fata'akhkhara Jibrilu, Nabi tidak ikut masuk karena dikhawatirkan jika malaikat Jibril ikut masuk di dalamnya, ia akan hancur. Jadi standby di luar menunggu malaikat Jibril. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia mengalahkan para malaikat. Thumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam lil mustawa. Kemudian Nabi dinaikkan ke mustawa. Siapa yang tahu apa itu mustawa? Hah? Ya, jadi mustawa ialah tempat yang tinggi yang biasanya dijadikan tempat peristirahatan. Sami'a fi sarifal aqlami. Nabi mendengar di tempat mustawa itu suara goresan pena yang mencatat takdir-takdir kita. Wa ra'a rajulan mughiban fi nuris syamsi. Kemudian Nabi melihat seseorang yang diliputi oleh cahaya-cahaya dari arsy. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha?" Amalakun. Man itulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di malaikat Jibril, "Inna bi'e." Apakah ini malaikat? Qala Jibril, "La." Maka malaikat Jibril mengatakan, "Bukan." Qala anabiyun. Nabi bertanya lagi, apakah dia seorang nabi? Qala Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "La." Bukan juga. Qila hadha rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbatun bi dzikrillah ta'ala. Nah, malaikat Jibril mengatakan bahwa itu adalah seorang laki-laki selama ia hidup di dunia lisannya selalu dibasahi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksudnya nak mangari zikir tahu supaya malaikat tahu ita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipendam dalam hati, zikir saja. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Adapun hatinya itu selalu terikat masjid. Ini adalah calon-calon idaman. Walam yastabassa liwalidayhi dan ia tidak pernah mendurhakai kedua orang tuanya. Jadi jangan mendurhakai kedua orang tua, sayangi mereka sebagaimana engkau menyayangi. Sebagaimana dia menyayangi kalian. Qara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qarra Nabi sajidan. Nabi tersungkur dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamahu rabbuhu 'inda dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi seketika itu, faqala lahu ya Muhammadun. Allah berkata kepada Nabi, wahai Muhammad. Qala labbaika ya Rabbi. Nabi menjawab, saya menyambut panggilanmu wahai Tuhan. Ya, sementara makpamir ya, si pau-pau ya. Qala sal. Allah berkata kepada Nabi, sal, mintalah wahai Nabi. Apa yang kamu minta? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa huwa nabiyta? Innaka tahatta Ibrahim khalilan. Sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu. Wa a'taita mulkan 'aziman, dan engkau juga memberikan Nabi Ibrahim kerajaan yang mulia. Wa kallamta Musa, dan engkau juga membuat Nabi Musa bisa berbicara dengan engkau. Wa a'taita Dawuda malakan 'aziman, dan engkau juga memberikan kepada Nabi Daud satu kerajaan yang mulia.
Wa alanta lahu hadidah, dan engkau membuat lunak besi untuk Nabi Daud. Wa sakharta lahu al-jibala, dan engkau membuat tunduk gunung bagi Nabi Daud. Wa ataita Sulaimana mulkan aziman, dan engkau memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman yang mulia. Wa sakharta lahu al-jinna wal insa wal wasyayatina, dan engkau membuat tunduk para jin, manusia, dan setan-setan kepada Nabi Sulaiman. Wa sakharta lahu ar-riyaha, dan engkau membuat tunduk angin kepada Nabi Sulaiman. Wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan engkau juga memberikan satu kerajaan yang mulia kepada Nabi Sulaiman yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah diri Nabi Sulaiman. Qala Allah Subhanahu wa taala, apa huwa Allah Subhanahu wa taala? Qad ittakhadtaka habiban, sungguh aku telah menjadikanmu kekasih. Khalilan Nabi Ibrahim, Habiban Nabi Muhammad. Habiban itu maqamul a'la, lebih tinggi daripada Al-Khalil, tetapi sama-sama bermakna kekasih. Wa arsaltuka linnasi, dan saya juga mengutusmu kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Sedangkan yang nabi-nabi lain Allah khususkan untuk kepada satu kaum, seperti Musa diutus ke Bani Israil. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Pintar. Warsaltuka linnasi basyiran wa nadiran, aku mengutusmu untuk membawa kegembiraan dan peringatan kepada seluruh manusia. Dan bukan cuma itu, warafa'tu laka dzikraka, dan saya telah meninggikan namamu, la adraku illa dzukirta ma'i, namamu tidak akan disebut kecuali bersama dengan namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad ialah utusan Allah. Jadi nama Allah dan Rasul itu selalu disandingkan, seperti di tiang Allah dan wa'taituka al-kautsar, dan saya juga memberimu telaga al-kautsar. Wa'taitaka thamaniyata ashumin, dan aku juga memberikanmu 8 keutamaan. Inna ri'a al-Islam, Islam, wal hijrata, hijrah, wal jihada, berjihad, was sadaqah, sedekah, wa sauma ramadhana, berpuasa di bulan suci Ramadan, wal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan amar ma'ruf nahi munkar. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda, dan sungguh ketika saya menciptakan langit dan bumi, faradtu 'alaika ala ummatika 50 salatan, maka saya mewajibkan kepadamu wahai Muhammad dan umat-umatmu untuk melaksanakan salat 50 waktu. Salat 50. Fakum biha, maka laksanakanlah dengan itu, anta wa ammatuka, engkau dan umatmu.
Ya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat dari Allah, kemudian fansarafa sari'an, kemudian Nabi dan malaikat Jibril keluar daripada Sidratul Muntaha. Mereka pergi cepat-cepat. Wata ala Ibrahim falam yakul syai'an. Mereka berdua mendatangi malaikat. Keduanya mendatangi Nabi Ibrahim yang berada di langit keberapa? Langit ke-7. Falam yakul syai'an. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengomentari apapun dengan hal yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ala Musa, kemudian Nabi dan malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa. Faqala ma sana'ta ya Muhammadu, maka Nabi Musa berkata, apa yang engkau dapatkan wahai Muhammad? Ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatika, dan apa yang telah diwajibkan atas Tuhanmu untukmu dan umatmu. Qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam furida 'alayya wa 'ala ummati 50 salatan, telah difardukan kepadaku dan umatku 50 salat. Kulla yaumin wa laylatin, di setiap hari dan malam. Qala, Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, fas'alhu takhfifa, dan minta keringanan terhadap salat 50 waktu ini. Fa inna ummataka, karena sesungguhnya umatmu la tutiqu dzalik, tidak akan mampu melakukan hal itu. Fa inni qad khabbartun nasa qablaka, karena sesungguhnya aku sudah menguji hal itu kepada orang-orang sebelummu. Aku telah menguji kepada orang-orang yang sebelummu. Wa balautu bani Israila, dan aku juga telah mencoba kepada bani Israil. Wa tarakahu, tetapi mereka dengan hal itu dan meninggalkan perintah tersebut. Padahal Bani Israel itu dikenal lebih kuat daripada umatmu hai Nabi, dan kewajiban Bani Israel itu lebih sedikit, tetapi masih saja ditinggalkan oleh kaum Bani Israel. Apalagi yang kita 50 sholat, Muhammad 5 saja masih ada yang bolong-bolong. Dalam dia 50 deh. Tidak tahu batu Muhammad sampai dari 50. Ya, lanjut. Nawai Nabi Musa, wa ummatuka ad'afa jasadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'an, karena sesungguhnya umatmu itu lemah terhadap dirinya, badannya, hatinya, penglihatannya, lemah terhadap pendengarannya. Nawai Nabi Musa wassalam. Faltafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril yastashiruhu. Kemudian Nabi menoleh ke malaikat Jibril. Menoleh, kode-kode. Nabi memberi isyarat kepada malaikat Jibril, wa asyara ilaihi Jibril. Kemudian malaikat Jibril juga memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nawa Jibril? In syi'ta farji', apabila engkau ingin, ya kembalilah. Apa yang ia inginkan? Jika engkau ingin untuk mengurangi sholat 50. Faraja'a sari'an, kemudian Nabi pergi dengan cepat-cepat.
wa kharra sajidan. Kemudian Nabi tersungkur dalam keadaan sujud di hadapan Tuhannya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khaffif an ummati fa innaha ada'aful umami. Wahai Tuhanku, berikanlah keringanan untuk umatku, karena sesungguhnya umatku itu adalah umat yang lemah. Qala, maka Allah mengatakan, wada'tu anhum khamsan. Saya akan menguranginya 5. Jadi bentar. Linda. Ya Linda, bangun. Tumma injallat sahabatu, kemudian awan yang membawa Nabi itu pergi, waraja ila Musa, dan kembali ke Nabi Musa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wada'ani khamsan. Sesungguhnya Allah telah menguranginya 5. Ya begitu seterusnya Nabi dan temannya yaitu malaikat Jibril selalu bolak-balik dari Nabi Musa dan Tuhannya. Selalu bolak-balik, selalu dikurangi 5 sampai 5. Akhbarahu, kemudian dia mengkabarkan kepada Nabi Musa. Faqala, apa doa Nabi Musa? Irji' ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu. Muhammad kembali orang, padahal tinggal 5. Balik orang itu fas'alhu tahfifa, minta keringanan. Dia berarti Nabi Musa ya dianggap enteng deh. Tahu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalika, karena sesungguhnya umatmu tidak akan melakukan hal itu, melakukan 5 waktu tersebut. Faqala, apa nawara minta? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahaitu. Sungguh saya sudah kembali kepada Tuhanku dan saya sudah malu untuk kembali kepada Tuhanku. Walakin arda waslama, akan tetapi saya sudah menerima itu, saya sudah meridhoi dengan 5 rakaat tersebut. 5 waktu. Salah paham misalnya. Ya. Maklum. Jam tidur sudah. Wanada munadin, maka terdengar satu panggilan. In qad amdaitu faridati, aku telah memfardukan, aku telah letakkan kepadamu kefarduanku. Ini uang. Allah. Wa khafaftu, dan aku sudah meringankan an ibadi, dari hamba-hamba. Faqala lahu Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihbit bismillah, turunlah dengan menyebut nama Allah. Faqala, ya turun deh. Ya Nabi dan malaikat Jibril sudah turun. Faqala, tapi Nabi berkata kepada Jibril, Mali lam ati ahlus samai. Mengapa setiap saya berjumpa dengan para nabi-nabi, mereka selalu rahabubi, membuatku tersenyum, menyambutku, wadahakuli, dan selalu tersenyum kepadaku. Ghaira wahid, kecuali satu. Salatu alaihi, saya memberikan salam atasnya. Faradda alaihi salam, dan dia menjawab salamku. Warahababi, dan dia menyambutku. Wada'ali, bahkan dia mendoakanku. Walam yadhakli, tetapi dia tidak tersenyum kepadaku. Faqala, Nabi
sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam, "Mahada, siapa itu?" Faqala dzalika Malikun. Itu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik. Qasidun nari, dia adalah penjaga neraka. Muhammad lam yadhak mundu khuluqah. Dia tidak pernah tersenyum sejak dia diciptakan. Bayangkan nih. Baru dia saja mukanya penjaga neraka sudah kena mental, apalagi penyiksaannya. Muhammad. Arere. Walau dhahaka li ahadin, sekalipun jika ia tersenyum kepada seseorang, li dhahaka laka, maka sungguh ia hanya tersenyum kepada wahai Muhammad. Ya, singkat cerita malam kapai. Walau manakala istana dunia, dan tatkala Nabi dan malaikat Jibril turun ke dunia, nazara ila asfali, Nabi melihat ke bawah. Faqala, Nabi mengatakan, "Mahada ya Jibril, ya Jibril, apa ini wahai Jibril?" Qala, "Hadhihi syayatinu yahumuna ala uyuni bani Adam." Sesungguhnya ini ada syaitan yang menghalangi pandangan anak cucu Adam. La yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ardi. Mereka menghalangi untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Walau ladalik, seandainya syaitan-syaitan itu tidak melakukan hal tersebut, la ra'au al-ajaibah, sungguh para manusia itu melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raqaba munsarifan, kemudian Nabi berkendara dengan cepat-cepat, digedek. Wa marra ba'irin di Quraisy, dan Nabi melalui unta milik kaum Quraisy di makan kada wa kada, di tempat ini. Ya, biasanya. Wa fiha jamalun alaihi yiraratani, dan di dalam rombongan tersebut ada satu unta mempunyai dua muatan. Yiraratu sawada, satu muatan yang berwarna hitam, wa yiraratu bayadha, dan satu muatannya lagi berwarna putih. Falamma hadiya al-aira, ini cerita yang lain. Tatkala Nabi mendekati satu unta, nafarat, maindong ini unta, wastadarat, dia berputar-putar, wasara hadzalika al-ba'ir, kemudian unta itu terjatuh. Wa ukasara, repok letek. Kemudian Nabi juga wa marra ba'ira, melewati unta, lahum qad jama'ahu banu fulani, yang dimana bertemu dengan rombongan yang lain. Fasalama, Nabi memberi salam alaihim, atas mereka. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, hada satu Muhammadin, itu adalah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita tahunya, tapi nerani Nabi suaranya ketika memberi salam, karena cepat sekali jalan. Dikit. Singkat cerita, Nabi sampai ke Makkah sebelum subuh. Walamma asbaha, tatkala subuh, wa arrafa anna an-nasa tukadzibu. Nabi yakin bahwa jika ia memberitahukan kepada manusia, ia akan mendustakan cerita.
cerita Nabi. Wa qa'ada hazinan, dan Nabi duduk dalam keadaan bersedih. Wa marra bihi aduwullahi Abu Jahl. Kemudian lewat di sisi Nabi itu musuh Allah, yaitu Abu Jahl. Siapa? Abu Jahal. Wajah hatta jalasa ilaihi, sampai ia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, Nabi mengatakan kepada Abu Jahal mengatakan kepada Nabi, kal mustahzi hal kana min syai'in, apakah ada sesuatu yang terjadi, dengan nada yang mengejek. Ya, misalnya Abu Jahal setan. Qala na'am, Nabi menjawab iya. Qala ma huwa, apa itu? Qala, Nabi mengatakan, usriya bi lailatan, aku telah diperjalankan tadi malam. Qala ila aina, Abu Jahal mengatakan, inna nih. Qala ila baitul muqaddas, Nabi menjawab, ke baitul muqaddas. Deh, Abu Jahal berkata, ya lanjut. Ya, kembali ke sini. Nabi mengatakan ila baitul muqaddas, saya diperjalankan ke wala. Kemudian Abu Jahal mengatakan ila aina, kemana? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitul muqaddas, ke baitul muqaddas. Ya, Abu Jahal berkata, tapi sebelum subuh tanda orang hari ini, padahal baru tadi malam engkau diperjalankan. Nabi menjawab iya. Ya, Abu Jahal pura-pura makanya. Supaya malen eloni kaum lain baru nak cari tahu dia Nabi tak tentang perjalanannya. Tak lama kemudian datanglah semua kaum Quraisy. Halumu, berkumpullah kalian, wantaqalat ilayya al-majalisa, maka berkumpul semua orang-orang. Kemudian Nabi menceritakan kepada mereka bahwa ia diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ada salah seorang mengatakan, ya tanda orang hari ini subuh, sedangkan engkau diperjalankan tadi malam. Sedangkan kami ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa membutuhkan 1 bulan pergi, 1 bulan juga pulang. Sedangkan kamu hanya melaluinya 1 malam. Maka mereka menyebut Nabi itu pembohong. Mereka mengatakan, engkau pembohong wahai Muhammad. Kemudian Abu Bakar datang dan mengatakan, saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan tersebut. Salah seorang mengatakan, coba engkau sifati kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana keadaannya, bagaimana bentuknya. Kemudian Nabi menceritakannya, tapi Nabi tidak sempat menghitung pintu Masjidil Aqsa. Lalu Allah datangkan gambar Masjidil Aqsa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya malah binabilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babana. Dan orang yang pernah mengunjungi Masjidil Aqsa mengatakan itu benar. Pintunya memang begini ya. Kemudian ada lagi bertanya, apakah kamu melewati kaum Quraisy yang akan kembali? Nabi menjawab, iya. Apa buktinya? Saya bertemu mereka, salah satu rombongan itu ada unta. Ia membawa 2 muatan, yang pertama karunya warna hitam dan yang kedua berwarna putih. Lalu rombongan itu juga mempunyai unta yang kakinya patah gara-gara ia berlari. Kemudian ada seseorang bertanya lagi, kapan mereka akan tiba wahai Rasulullah? Nabi berkata, mereka akan sampai di hari Rabu. Singkat cerita, hari Rabu pun sudah tiba. Mereka menunggu para rombongan di depan untuk menyambut mereka. Tiba-tiba para rombongan sudah datang dengan keadaan yang telah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang telah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka mengira itu semua adalah sihir. Mereka tetap mengira apa yang diceritakan oleh Nabi itu adalah bohong. Mereka tidak pernah percaya apapun yang Nabi ceritakan. Tapi Abu Bakar selalu membenarkan kejadian itu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa Abu Bakar digelari As-Siddiq. As-Siddiq. Karena selalu membenarkan berita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi terakhir yang disampaikan oleh Adinda Namira Mahrika. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam ini, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari materi tersebut. Saya akhiri dengan mengajak para hadirin mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.